Bab 1676. Pada saat ini, Gu Yun memiliki ekspresi garang di wajahnya, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan menyerang pada saat yang kritis. Kalau tidak, bagaimana dia bisa terluka parah sekarang? Siapapun yang memakan empedu hati beruang dan macan tutul, berani menyerang istana iblis. Buah jiwa adalah hal yang baik, tetapi sayang untuk melihat apakah Anda memiliki kehidupan untuk mendapatkannya. Pada saat ini, Chen Ye keluar dari tempat tersembunyi dengan tatapan main-main di matanya, menatap Gu Yun. Di belakang Chen Ye, Chen Feng dan Wang Qian juga keluar. Suara penghancur bumi barusan mengejutkan mereka berdua, dan aura kehancuran membuat mereka berkeringat. Jika mereka berada dalam jangkauan ledakan, mereka pasti sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Kamu adalah Chen Ye. Gu Yun melihat sosok Chen Ye, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Semua kekuatan utama di wilayah barat memiliki penampilan Chen Ye. Kali ini, ketika mereka memasuki wilayah barat, pembangkit tenaga listrik dari semua kekuatan utama mengeluarkan perintah. Jika Chen Ye muncul, bunuh dia dengan segala cara. Sekarang Chen Ye terlalu menjadi ancaman bagi wilayah barat. Selamat, tebakanmu benar, tapi sayangnya tidak ada hadiah, kamu masih akan mati. Ada senyum di sudut mulut Chen Ye, karena semua kekuatan besar akan membunuhnya. Dia juga tidak akan berbelas kasih. Pembunuh, orang akan selalu membunuh mereka. Haha, apakah menurutmu jika aku terluka sekarang, kamu dapat membunuhku? Aku berada di tahap tengah harmoni realem, dan kamu hanyalah seorang raja dewa. Suara itu berhenti tiba-tiba. Kamu benar-benar menerobos. Tapi tidak peduli bagaimana kamu menerobos, itu hanya lapisan alam primordial. Apakah kamu tahu berapa banyak perbedaan antara alam primordial dan alam harmoni? Gu Yun mencibir di sudut mulutnya, meskipun Chen Ye adalah penjahat, bagaimana jika dia menentang langit? Itu bahkan bukan sampah di alam primordial. Meskipun dia terluka, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik nyata dari alam Dao. Chen Ye tidak berbicara, menoleh untuk melihat Chen Feng, dan berkata, keduanya di ranah bersama, tidak ada ancaman, bunuh saja mereka. Chen Feng dan Wang Qian berdiri di sana dengan bodoh, lalu mengangguk kaku. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang yang mereka ikuti sebenarnya adalah Chen Ye, dewa pembantaian darah yang membuat sekte yang tak terhitung jumlahnya merasa takut. Mereka belum melihat Chen Ye, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak tahu perbuatan Chen Ye. Baru-baru ini, Chen Ye adalah yang paling populer di seluruh wilayah barat. Dikabarkan bahwa Chen Ye membunuh keluarga yang kesepian dan membunuh jutaan prajurit di pegunungan primitif. Benar-benar pria kejam yang tidak takut pada langit. Raja Iblis dari neraka. Dalam perbaikan longgar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menyembah Chen Ye. Lagi pula, Chen Ye tidak memiliki latar belakang atau sumber daya di benua Lingu, pada dasarnya sama dengan pembudidaya longgar mereka. Chen Ye, sendirian, melakukan semua hal yang tidak berani dilakukan oleh para pembudidaya lepas. Chen Feng dan Wang Qian telah berpikir sebelumnya bahwa mereka akan mengikuti Chen Ye jika mereka memiliki kesempatan. Hanya orang seperti itu yang bisa terbang hingga 90.000 mil dalam situasi putus asa. Hanya saja mimpi mereka menjadi kenyataan. Chen Feng dan Wang Qian kembali sadar dan datang ke depan dua pembangkit tenaga Taois yang terluka. Jangan-jangan bunuh aku bisa menyerahkan semua harta itu. Pada saat ini, dua pembangkit tenaga listrik di alam Dao telah lama ketakutan, dan mereka tidak memiliki cara untuk menggunakan kekuatan mereka saat ini. Membunuh mereka di alam primordial semudah membunuh ayam. Mereka berdua mungkin tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan memohon belas kasihan di depan dua alam primordial. Chen Feng dan Wang Qian tidak berbicara sama sekali, mereka turun satu persatu. Tangan Chen Feng gemetar, dia berada di alam primordial dan bahkan membunuh alam Hedao. Di masa lalu, dia bahkan tidak berani memikirkannya, tetapi sangat menarik untuk mengikuti Chen Ye. Binatang kecil. Wajah suram Gu Yun sangat menakutkan, jika bukan karena kartu truf Chen Ye lainnya, dia akan bergegas dan membunuh dua alam primordial. Di depannya, dua alam primordial, membunuh bawahannya, sungguh memalukan. Chen Ye, aku ingin kamu mati. Pada saat ini, Gu Yun tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, dan langsung mengepalkan senjata suci di tangannya dan menebasnya dengan pedang. Ekspresi Chen Ye tidak berubah, dia mengepalkan pedang abadi primordial di tangannya, dan sosok hantu itu langsung bergegas. Sekarang Gu Yun adalah harimau ompong di depannya. Pada saat ini, Chen Ye penuh semangat juang, dan dia menebas di depan artefak Gu Yun. Ledakan. Dengan suara teredam, Chen Ye mundur selangkah, tetapi Gu Yun mundur dua langkah. Perbedaannya langsung terungkap saat ini.
Jika Guyun berada di puncaknya, ini tentu saja tidak akan terjadi. Sayangnya, kekuatan tempur Guyun bahkan tidak setengahnya sekarang. Chen Feng dan Wang Qian telah mundur, dan mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam pertempuran di tingkat Dao. Zeng zeng zeng. Niat pedang di seluruh tubuh Chen Ye melonjak sembarangan, dan ada sedikit kewaspadaan di matanya. Meskipun efektivitas tempur Guyun tidak dapat menunjukkan banyak sekarang, tetapi siapa yang tahu jika ada kartu truf. Guyun berkata bahwa itu juga di tengah-tengah Dao Realm, dan Chen Ye harus berhati-hati. Tahun-tahun membunuh pedang. Chen Ye bergumam di mulutnya, mengangkat pedang primordial-primordial di tangannya, dan pada saat ini, ki yang sebenarnya di dalam tubuh dikeluarkan dengan panik. Hukum waktu mengalir di sekitar Chen Ye, dan niat pedang yang menakutkan naik ke langit. Kali ini, Chen Ye tidak ingin memberi Guyun kesempatan untuk melakukan serangan balik sama sekali, jadi dia menggunakan jurus pamungkasnya segera setelah dia muncul. Wajah Guyun serius, dan kali ini terjadi krisis kematian. Langkah ini, jika dia benar-benar terkena Chen Ye, jika dia tidak mati, dia tidak akan memiliki kekuatan bertarung. Kekuatan Tuan Muda sangat kuat. Chen Feng ada di sampingnya, bergumam, kali ini, dia mengerti kekuatan Chen Ye. Sangat tidak mungkin bagi alam primordial biasa untuk memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Lengan Chen Ye jatuh, dan pedang itu terpotong dalam sekejap mata. Kecepatan pedang ini, dengan mata telanjang, tampaknya sangat lambat, tetapi tampaknya sangat cepat. Armor darah. Guyun tidak punya waktu untuk ragu, dan seteguk darah menyembur keluar, dan esensi dan darah kental dalam dirinya. Seluruh tubuhnya terbungkus aura berwarna darah, dan esensi darahnya kental menjadi satu set baju besi pertahanan. Bahkan jika dia tidak mati kali ini, itu akan memakan waktu tertentu untuk mengembalikan ke masa kejayaannya. Ah Chen Ye, aku harus membiarkanmu mati. Armor berwarna darah Guyun dikenakan di tubuhnya, dan dia bergegas menuju energi pedang Chen Ye. Sebuah pedang menebas baju besi berwarna darah Guyun. Kecepatan armor berwarna darah terlihat dengan mata telanjang, dan retakan muncul, dan nafas yang mengerikan membuat darah di tubuh Guyun berjatuhan. Meskipun ada retakan di armor berwarna darah, itu akhirnya dilawan. Pada saat ini, Guyun telah datang ke sisi Chen Ye, dan menikam hati Chen Ye dengan pedang. Chen Ye sudah waspada terhadap Guyun, dan saat dia bergegas, tubuhnya sedikit miring, dan kemudian dia menamparkan jantungnya di atasnya. Ledakan. Dengan satu telapak tangan ke bawah, baju besi berwarna darah Guyun hancur dalam sekejap, tapi Chen Ye tidak berhenti, dan langsung menghindari pedang Guyun. Dalam sekejap, sepasang tangan langsung meraih lengan Guyun, dan kemudian tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Klik. Suara renyah datang dari lengan Guyun. Bab 1677 apa? Guyun menjerit kesakitan, rasa sakit yang parah hampir membuatnya pingsan. Chen Ye melepaskan lengan Guyun, dan gelombang udara yang ganas langsung pergi. Ledakan. Guyun terbang terbalik dan menabrak batu besar. Batu besar itu pecah. Guyun terluka. Chen Ye tidak ragu-ragu, matanya menyipit, dan dia mengeluarkan pedang. Jangan. Jangan bunuh aku bisa memberimu semua buah jiwa. Guyun tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye, yang berada di alam primordial, bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Chen Ye menamparkan pipi Guyun dengan pedang, dan tiba-tiba jejak pedang merah muncul di pipinya. Saya tidak suka meninggalkan ancaman apapun. Memahami. Chen Ye mengambil buah jiwa dan semua harta berharga dari Guyun, lalu menggelengkan kepalanya. Sekarang kamu tidak memiliki nilai, aku hanya bisa mengirimmu di jalan. Saya tidak suka membunuh orang, dan saya tidak suka mengancam untuk hidup. Chen Ye mengeluarkan pedang abadi Hunyuan, dan begitu suara itu jatuh, sebuah pedang menusuk jantung Guyun. Untuk musuh, Chen Ye tidak akan berhati lembut sama sekali. Ah Chen Ye, kamu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Mata merah darah Guyun meraung ke langit, dan kemudian seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, benar-benar kehilangan vitalitasnya. Tuan Muda, ini adalah dua harta dari alam Tao. Chen Feng datang dan mengambil harta karun yang diambil dari dua pembangkit tenaga surgawi di lantai pertama alam Hedao, dan menyerahkannya kepada Chen Ye. Chen Ye meliriknya, mengangguk sedikit, dan langsung menyimpannya. Kali ini, dia mendapat 10 buah jiwa, jika dia bisa memperbaikinya, kekuatan jiwa pasti akan mencapai ketinggian baru. Ketika Chen Ye mengemasi semuanya, dan baru saja akan pergi, mereka tiba-tiba merasakan napas yang kuat. Tidak, ayo pergi. Chen Ye bisa merasakan bahwa kali ini, saya khawatir itu adalah pembangkit tenaga listrik dari surga lapisan ke-8 dari alam Hedao. Di surga lapisan ke-8 dari alam Dao gabungan, dengan bantuan kartu truf, kekuatan immortal venerable setengah langkah dapat meledak.
Chen Ye ingin bertarung melawan Yang Mulia Abadi setengah langkah sekarang, dan peluang untuk menang tidak diketahui. Chen Ye dan Chen Feng berlari liar, dan di belakang mereka niat membunuh yang mengerikan terus mendekat. Binatang kecil, jika kamu masih ingin lari, bunuh aku, murid dari Istana Iblis Fierce, kamu harus membayar hutang dengan darah. Di belakang Chen Ye, seorang lelaki tua yang kejam dengan ekspresi marah di wajahnya mengejar Chen Ye dari dekat. Dalam 2 hari terakhir, murid-murid Istana Iblis Fierce mereka telah berkurang di Xiadi, dan akhirnya Sue Lao mengetahui bahwa itu adalah Chen Ye. Awalnya, Sue Lao berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Chen Ye, apakah dia masih bisa membunuh alam Dao. Tetapi saat dia melihat kematian Gu Yunsen, dia benar-benar tahu betapa konyolnya pikirannya. Kali ini, Sue Lao juga memutuskan untuk membunuh Chen Ye, jika tidak, kekuatan berikutnya yang akan binasa adalah Istana Iblis mereka. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus mengejar dan membicarakannya. Di hadapan keributan lelaki tua itu, Chen Ye tidak takut, dia tidak tahu berapa kali dia diburu dan dibunuh, dan dia masih takut pada surga lapisan ke-8 dari alam Tao. Kamu binatang kecil, orang tua itu pasti akan menyusulmu. Sue Lao tidak percaya bahwa kecepatannya sendiri dari surga lapisan ke-8 dari alam Dao gabungan tidak dapat mengejar langit lapisan pertama dari alam campuran prima. Kecepatan Chen Ye didorong ke ekstrim, dan di belakangnya, Chen Feng dan Wang Qian mengejarnya erat. Wajah mereka berdua sedikit pucat, kapan mereka dikejar oleh pembangkit tenaga listrik di surga lapisan ke-8 dari alam Dao. Jika bukan karena kualitas psikologisnya yang baik, dia pasti sudah lumpuh di tanah sekarang. Tuan muda, kecepatan kita berdua terlalu lambat, aku khawatir itu tidak akan lama sebelum kita akan menyusul. Pada saat ini, kata Chen Feng, mereka berdua hanya kekuatan alam primordial, tetapi tidak ada pelaku kejahatan Chen Ye. Itu benar-benar tidak berhasil, mari kita tunggu kita berdua menghancurkan diri sendiri, temukan kesempatan untuk Tuan Muda, dan berharap untuk membalas kita pada saat itu. Pada saat ini, tatapan sengit melintas di mata Chen Feng. Memasuki alam suci iblis, mereka sudah siap untuk mati. Kekuatan alam primordial mereka hanya sedikit lebih baik daripada Canon Fodder di alam rahasia iblis Sein. Mereka cukup bangga bisa tinggal bersama Chen Ye selama beberapa hari, dan mereka bisa membanggakan bahkan ketika mereka berada di dunia bawah. Chen Ye mengerutkan kening, dan kemudian berkata, tidak ada gunanya mengejar kita di surga lapisan ke-8 dari alam Dao. Begitu kata-kata itu jatuh, Chen Feng dan Wang Qian belum bereaksi, mereka melihat jari-jari Chen Ye tergenggam, dan hantu Phoenix bergegas keluar dari tubuh. Hantu Phoenix menutupi mereka bertiga. Kecepatan mereka telah sangat meningkat. Pria tua di belakang, sedikit linglung, mengangkat alisnya. Ketika dia melihat hantu itu dengan jelas, bola matanya seperti meledak. Ternyata itu adalah binatang buas kuno yang menghilang, Spirit Phoenix. Mungkinkah Chen Ye adalah orang yang selamat dari keluarga Ling Huang? Sue Lao tidak bisa memahaminya di dalam hatinya, tetapi dia memperhatikan bahwa napas Chen Ye bukanlah monster, tetapi ras manusia murni. Mungkinkah ini semacam teknik yang menantang surga? Sue Lao memikirkan ini, tatapan serakah melintas di matanya. Di matanya, meskipun kekuatan Chen Ye tidak terlalu bagus, keberuntungannya memang sedikit melawan langit. Chen Feng dan Wang Qian, melihat hantu Phoenix di atas kepala mereka, sudah kaget dan tidak bisa berkata-kata. Sue Lao memiliki kepercayaan diri untuk mengejar Chen Ye, tetapi ketika dia melihat kecepatan Chen Ye, dia tercengang sejenak. Bukankah Nima ini sedikit terlalu cepat? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Sue Tua tidak akan percaya bahwa kecepatan alam primordial bahkan mendekati Yang Mulia Abadi. Tentu saja, ada juga alasan penindasan asli dari alam suci iblis, jika itu di luar, bahkan jika kecepatan Sue Lao tidak dapat mengejar Chen Ye, itu tidak akan hilang. Sue Lao melihat sosok Chen Ye, dan terus menghilang, dia hanya bisa menyerah, dan tidak ada artinya untuk terus mengejar. Binatang kecil ini, yang terbaik adalah berdoa agar lelaki tua itu tidak menangkapnya. Sue Lao memarahi, menoleh dan pergi, dan membiarkan alam primordial lepas dari tangannya. Kalau tidak, bagaimana Anda akan bercampur setelah darah lama? Chen Ye lolos dari kejaran Sue Lao dan mendarat di suatu tempat. Dalam 4 minggu terakhir, dia telah menyelidiki, dan tidak ada bahaya di permukaan. Tuan muda, ini semua berkatmu kali ini, kalau tidak. Chen Feng dan Wang Qian memiliki wajah kemerahan, mereka awalnya adalah bawahan Chen Ye, tetapi mereka tidak berharap Chen Ye menyelamatkan mereka pada akhirnya. Chen Ye melambaikan tangannya dan tidak banyak bicara. Karena Chen Feng telah tunduk padanya, yaitu bawahannya, bagaimana dia bisa mati? Kalian berdua melihat-lihat dengan hati-hati, dan jika ada yang salah, segera laporkan padaku. Meskipun tidak ada bahaya di permukaan, Chen Ye selalu memiliki jejak kekhawatiran di hatinya. Kali ini,
Chen Ye tidak tahu berapa lama dia berlari, dan dia berhenti setelah memastikan bahwa lelaki tua itu tidak mengejar. Satu-satunya hal yang Chen Ye dapat yakini sekarang adalah bahwa itu masih musim panas, jika itu di tempat lain, magma di sekitarnya akan menghilang sejak lama. Bab 1678. Chen Ye menemukan sebuah gua, dan kemudian bersila untuk mengembalikan ki aslinya. 1 jam kemudian, Chen Feng dan Wang Qian kembali ke gua dan memberitahu Chen Ye bahwa tidak ada bahaya yang ditemukan. Chen Ye sedikit mengangguk, tapi selalu ada aura berbahaya di sekelilingnya. Dia tidak bisa mengetahuinya, jadi dia berhenti memikirkannya. Masalah besarnya adalah para prajurit akan memblokir air dan menutupinya dengan tanah. Kalian berdua, cari tempat untuk duduk dan pulih dari lukamu. Chen Feng dan keduanya masih berpikir untuk menolak, tetapi melihat mata Chen Ye, mereka harus setuju. 1 jam kemudian, ketika Chen Ye langsung pergi dari gua. Setelah berjalan di luar untuk waktu yang lama, apalagi 1 orang, saya bahkan tidak melihat raksasa api merah. Saat ini, alam rahasia Santo Iblis telah dibuka, dan akan ada orang di hampir setiap tempat, sekarang tidak ada yang bisa melihatnya, itu tidak normal sama sekali. Semakin jauh dia berjalan, semakin jelas kegelisahan di hati Chen Ye. Ayo kembali dengan cara yang sama. Setelah berjalan selama beberapa menit, Chen Ye berbicara langsung. Dia tidak tahu apa yang ada di depan, tapi Chen Ye percaya pada intuisi batinnya. Chen Feng dan Wang Qian mengangguk, dan mereka selalu merasa sedikit aneh. Tidak hanya mereka tidak memiliki prajurit tunggal, mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak pertempuran. Ketika Chen Ye baru saja akan mundur, ketika seluruh tanah bergetar tiba-tiba, dan raungan datang dari bawah. Tidak, ada sesuatu di bawah magma. Sekarang Chen Ye akhirnya tahu apa kegelisahan di hatinya. Ketika Chen Ye berlari dengan panik di tanah, dan tiba-tiba sebuah lubang besar yang dalam meletus di tanah. Magma yang menakutkan bergegas langsung ke langit, dengan gelombang panas yang mengerikan. Tuan muda, menurut Anda apa itu? Pada saat ini, Chen Feng membuka mulutnya, dan Chen Ye melihat ke atas dan melihat sebuah istana megah melayang keluar dari magma. Tidak hanya itu, tetapi di pintu masuk istana, ada unikorn api merah yang ditempatkan di sana. Kekuatan unikorn api merah ini dekat dengan alam ciptaan. Bahkan jauh lebih banyak dari naga api itu. Qian Huo Qilin memandang Chen Ye dan mereka bertiga dengan mata dingin, dan mereka tiba-tiba merasakan hati mereka bergetar. Pergi dari sini sekarang. Unikorn yang menyala ini dengan jelas melihat Chen Ye dan yang lainnya, dan mata merahnya yang berapi-api penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, Chen Ye dan mereka bertiga menggunakan kekuatan seluruh tubuh mereka, dan bahkan menggunakan hantu Phoenix lagi. Ling Huang adalah garis keturunan teratas, tetapi Chen Ye bukanlah Ling Huang. Dan hanya setelah menggunakannya terlalu lama, napas dalam tubuh tidak stabil, dan unikorn api-api merah semakin dekat dan dekat. Chen Ye merasa ada yang tidak beres. Pihak lain setidaknya adalah surga tingkat kedua dari alam penciptaan. Mengaum. Qian Huo Qilin meraung dan bergegas menuju Chen Ye. Kecepatan Chen Ye telah dimaksimalkan, tetapi dibandingkan dengan Qian Huo Qilin, itu masih terlalu kekanak-kanakan. Dalam waktu kurang dari 3 napas, unikorn api-api merah datang langsung ke Chen Ye. Melihat adegan ini, Chen Ye menunjukkan senyum pahit. Meskipun Qian Huo Qilin belum melakukan apapun saat ini, aura mengerikan di tubuhnya, menghancurkan tulangnya, akan segera pecah. Dibandingkan dengan kekuatan Chen Ye saat ini dan Qian Huo Qilin, keduanya benar-benar berbeda satu sama lain. Karena kamu ingin bertarung, bertarunglah. Wajah Chen Ye bermartabat, dan dia mengeluarkan pedang abadi primordial. Jika orang lain melihat api merah dan unikorn api, saya khawatir mereka bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung, tetapi Chen Ye berjalan sepanjang jalan dan tidak tahu caranya. Banyak musuh kuat yang dia hadapi. Dia juga telah bertemu banyak Immortal Venerates di alam penciptaan, jangan takut pada pertempuran. Qian Huo Qilin menatap Chen Ye dengan tatapan jijik. Seolah-olah dia memberitahu Chen Ye bahwa semut tidak mungkin mengguncang pohon. Kedua Chen Feng, yang bersembunyi di satu tempat, memutuskan untuk bergegas untuk menarik perhatian Qian Huo Qilin. Meskipun mereka tidak kuat, mereka juga mengerti bahwa mereka perlu melindungi bos mereka. Chen Ye memperhatikan gerakan Chen Feng dan mereka berdua, dan berkata dengan dingin, jangan mendekat. Tembakan unikorn Qian Huo, Chen Feng dan yang lainnya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Saya takut unikorn api dimuntahkan dalam satu napas, dan Chen Feng dan keduanya akan sepenuhnya selesai. Seni pedang es. Chen Ye meraung, hukum es terus mengalir, dan pedang abadi Hunyuan meledak menjadi cahaya terang. 3 tuan, beri aku kekuatan. 3 budak emas, beri aku kekuatan juga. Di alam primordial realm,
masih terlalu lemah untuk menghadapi Scarlet Flame Fire Qilin, dan itu benar-benar rentan terhadap satu pukulan. 6 kekuatan mengalir ke tubuh Chen Ye. Meskipun lemah, untuk Chen Ye saat ini, peningkatannya tidak sedikit. Tidak lama kemudian 3 Buddha emas dan 3 penguasa alam penciptaan setengah langkah menghilang. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah melawan dengan putus asa. Inilah arti dari keberadaan mereka. Hukum es di sekitar Chen Ye menjadi semakin menakutkan, dan ada jejak es di magma di bawah tanah. Niat pedang yang menakutkan meletus di tubuh Chen Ye. Pedang ini jelas merupakan pedang paling menakutkan yang pernah meletus oleh Chen Ye. Cahaya pedang keluar, dan seluruh tanah terkoyak pada saat ini. Pedang Qi bergegas, dan wajah Qian Huo Qilin tidak menunjukkan ekspresi apapun. Di mata orang lain, pedang ini sangat menakutkan, tetapi di depan Qian Huo Qilin, itu terlalu biasa. Saya melihat Qian Huo Qilin membuka mulutnya dan menyemburkan api yang menyala-nyala, dan pedang Chen Ye langsung hancur pada saat ini. Api panas menembus langsung melalui energi pedang dan bergegas menuju tubuh Chen Ye. Ledakan. Dengan ledakan, seluruh tubuh Chen Ye terbang, dan kemejanya terbakar dengan api yang berapi-api. Chen Ye memuntahkan seteguk darah, tapi dia tidak terluka parah. Pada saat ini, unikorn api-api merah datang ke Chen Ye, dan cakarnya yang berapi-api meraih lengan Chen Ye. Saat dia meraih lengan Chen Ye, unikorn api merah terbang langsung ke kehampaan. Chen Ye mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Qian Huo Qilin tidak membunuh secara langsung. Dia tidak mengerti sekarang apa yang akan dilakukan Qian Huo Qilin sekarang. Pada saat ini, dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu karena Qian Huo Qilin tidak membunuhnya sekarang, pasti ada alasannya. Jika tidak, monster, wilayah Chen Ye tidak peduli sama sekali, dan akan ditampar sampai mati sejak lama. Lebih penting lagi, baik mata iblis maupun yang maha kuasa yang sombong dan tidak mau tidak bergerak. Seolah-olah dia yakin tidak akan terjadi apa-apa padanya. Pada saat ini, Qian Huo Qilin membawa Chen Ye ke pintu masuk istana dan melepaskan lengan Chen Ye. Istana api Scarlet terbuka, dan mereka yang memiliki poin nasib paling banyak bisa masuk lebih dulu. Pada saat ini, Qian Huo Qilin berbicara langsung, dan setelah mengatakan ini, dia tidak repot-repot memperhatikan Chen Ye, dan menoleh untuk berbaring di bagian istana. Bagi Qian Huo Qilin, Chen Ye hanyalah semut yang tidak berguna. Semut secara alami tidak akan peduli. Istana api merah dibuka, dan seluruh dinasti Xia dapat melihat bahwa sebuah istana berdiri di puncaknya. Pada saat ini, semua prajurit di Xiadi menjadi gila. Alam rahasia Santo Iblis telah beredar selama bertahun-tahun, dan istana Qian belum pernah dibuka. Tanpa diduga, kali ini, mereka memiliki kesempatan seperti itu. Bab 1679. Dalam sekejap, semua prajurit yang memasuki alam rahasia meledak, dan para prajurit di Xiadi dengan panik pergi ke tempat istana itu berada. Adapun Chen Ye, dia sudah mendorong pintu istana Qian dan berjalan ke istana. Seluruh istana dibagi menjadi 7 lantai, dan Chen Ye baru saja mencapai lantai pertama. Chen Ye melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sekitar. Lantai pertama adalah aula yang benar-benar kosong, dan tidak ada pintu masuk ke lantai 2. Tiba-tiba, Chen Ye langsung dalam masalah, dia percaya bahwa sangat mustahil bagi Santo Iblis untuk meninggalkan aula kosong. Ketika Chen Ye berpikir liar, aula yang cerah tiba-tiba menjadi gelap, dan suara mekanis datang pada saat ini. Challenger Primordial Realm adalah satu lapisan surga, dan Anda dapat memilih mode sederhana, sulit, dan neraka. Mendengar suara mesin, Chen Ye menunjukkan senyum di sudut mulutnya. Istana ini seperti permainan Huaxia, bebas memilih mode. Pada saat ini, suara mekanik menjelaskan aturan permainan. Ketika suara mekanik selesai berbicara, Chen Ye hampir tertawa. Dia saat ini berada di lapisan pertama alam primordial, dan mode neraka hanya lapisan ke-6 alam primordial. Ketika Chen Ye berada di istana Qian, dia benar-benar terbuka, yang setara dengan tubuh berukuran besar yang berpakaian seperti yang berukuran kecil, yang benar-benar digantung. Pilih mode neraka. Begitu suara Chen Ye jatuh, 5 monster dari surga 6 lapis alam primordial muncul di depannya. Saat ini, kekuatannya, 5 monster di alam primordial dan surga lapisan ke-6, tidak cukup untuk dilihat. Chen Ye mengeluarkan pedang abadi Hunyuan, memegangnya di tangannya, dan kemudian menebas dengan pedang. Ketika pedang ini jatuh, 5 monster dari 6 lapisan alam asal primordial tidak bereaksi, kepala mereka langsung terpisah, dan mereka jatuh ke tanah dalam sekejap. Pada saat ini, ada 5 potong artefak abadi primordial yang melayang di udara, dan Chen Ye membawanya langsung tanpa sopan santun. Pada saat ini, lorong ke lantai 2 dibuka, Chen Ye tidak ragu-ragu, dan berjalan selangkah demi selangkah. Datang ke lantai 2, itu persis seperti yang diharapkan Chen Ye.
Tidak ada apa-apa di lantai 2 istana Qian, dan segera suara mekanis terdengar. Chen Ye langsung memilih mode neraka, membunuh semua monster dengan satu pedang, dan memperoleh artefak harmoni. Di istana Qian, Chen Ye pergi jauh-jauh ke lantai 5. Mencapai lantai 5, bahkan Chen Ye tidak berani memilih mode neraka lagi. Ketika dia datang ke lantai 5, Chen Ye menemukan bahwa mode paling sederhana adalah 100 monster di puncak alam primordial. Jika Chen Ye memilih mode neraka, saya khawatir dia akan langsung bertemu dengan 100 monster di panggung tengah dunia. Chen Ye pergi jauh-jauh dari lantai pertama ke lantai 5. Dalam perjalanan, dia tidak hanya mendapatkan artefak menggabungkan Dao, tetapi yang paling penting, dia juga mendapatkan senjata ruang dan waktu. Jika dia bisa menembus lantai 5, saya khawatir dia akan bisa mendapatkan 2 tentara ruang waktu lagi. Saat ini, yang paling tidak dimiliki Chen Ye adalah beberapa artefak jalan, dan para prajurit ruang dan waktu secara alami adalah yang terbaik. Chen Ye tinggal di lantai 5 sendirian, tetapi di luar istana Qian, sudah ada banyak prajurit primordial dan harmoni realem yang tinggal di sana. Tidak hanya itu, tetapi juga 2 alam penciptaan yang mulia. Kedua yang mulia abadi di alam penciptaan ini memiliki kekuatan lapisan surga, mereka melihat unicorn api merah dengan tatapan serakah di mata mereka. Qian Huokilin, monster seperti itu pada dasarnya penuh dengan harta karun di sekujur tubuhnya, dan setiap tempat adalah harta karun. Unicorn api merah di tingkat jalan, bagaimana mungkin mereka tidak membiarkan mereka berdua dipindahkan? Bagaimanapun, mereka berdua juga Immortal Venerable Creation, mereka berdua menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan wilayah mereka dan bergabung, yang cukup untuk berurusan dengan unicorn api merah. Setelah pertempuran, kedua belah pihak terluka, dan 2 orang kuat dari Immortal Venerable of Fortune Realm menderita luka serius. Adapun nafas api merah dan unicorn api, secara bertahap melemah. Meskipun Qian Huokilin kuat, sangat disayangkan bahwa 2 tinju tidak dapat menandingi 4 tangan. Immortal Venerable Fortune terluka, dan pembangkit tenaga listrik di alam harmoni semuanya jatuh. Adapun alam primordial, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati. Bahkan ada beberapa orang yang memancing di perairan bermasalah, menyelinap ke dalam istana selama pertempuran Qian Huokilin. Meskipun Qian Huokilin penuh dengan harta, mereka juga tahu bahwa ini bukanlah harta yang bisa mereka miliki. Orang-orang yang memasuki lantai pertama istana sama dengan apa yang Chen Ye temui, tapi sayangnya mereka terburu-buru dan tidak mendapatkan harta apapun. Karena Chen Ye langsung memilih mode neraka, dan semua hadiah diberikan kepada Chen Ye, saya khawatir Santo Iblis tidak pernah berpikir bahwa Chen Ye akan muncul sebagai monster. Sial, bajingan mana yang mengambil semua harta itu? Dia pasti ada di lantai lain, semua orang menemukannya dan membunuhnya. Prajurit yang memancing ikan di perairan yang bermasalah ini sangat marah, dan mereka bekerja keras untuk melewati level tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Chen Ye berdiri di lantai 6 dengan susah payah, pada saat ini, dia dipenuhi bekas luka dan memegang seorang prajurit ruang waktu di tangannya. Chen Ye berdiri sendirian di lantai 6, dan tidak ada suara mekanis setelah menunggu lama. Dia menebak lantai 6, dan tidak ada aturan untuk menerobos. Chen Ye melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang seperti aula sebelumnya, kecuali ada 2 pintu lagi. Di atas kedua gerbang itu tertulis gerbang kehidupan dan gerbang kematian. Chen Ye melihat dan kemudian melihat ke belakang, menemukan tempat terpencil dan memulihkan cederanya. Saat ini, hal terpenting baginya adalah pulih dari cedera, dan kemudian pergi ke gerbang hidup dan mati. Ketika Chen Ye memulihkan diri, beberapa orang telah menembus level keempat dan menuju level kelima. Panggilan. Pada saat ini, seorang pria kuat di alam Dao datang ke lantai 6, lukanya sangat serius. Chen Ye. Kenapa kamu ada di sini? Pada saat ini, pria kuat di alam Dao memandang Chen Ye di sudut terpencil. Chen Ye mendengar suara itu dan perlahan membuka matanya. Apa? Aku tidak bisa berada di sini. Ada seringai di sudut mulut Chen Ye, dan dia hampir pulih sekarang. Seniman bela diri di depannya hanya berada di tahap tengah Dao Realm, 5 atau 6 lapisan surga, jika di masa jayanya, Chen Ye dapat memilih untuk sementara menghindari tepi. Masih belum diketahui berapa banyak kekuatannya yang dapat digunakan sekarang, dan Chen Ye secara alami tidak akan takut. Apakah kamu mengambil semua hadiah di depanmu? Seniman bela diri di tahap tengah harmoni realem ini juga merupakan murid dari Fierce Demon Palace, dia awalnya datang lebih dulu. Mendobrak 3 lantai pertama tidak hanya melelahkan, tetapi yang terpenting, dia tidak mendapatkan hadiah sama sekali. Jadi bagaimana jika aku mengambilnya? Karena kamu bisa menyelesaikan bea cukai, kamu juga harus memiliki kombinasi artefak dan prajurit ruang waktu di tubuhmu. Begitu suara Chen Ye jatuh, dia langsung mengepalkan pedang abadi primordial di tangannya, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Kamu binatang kecil, kamu layak membunuhku.
Murid dari Fierce Demon Palace mencibir, meskipun dia terluka parah, dia masih seorang prajurit di tahap tengah Harmony Realm. Ilmu pedang ruang dan waktu. Chen Ye tidak memberinya kesempatan untuk berbicara omong kosong sama sekali, mengangkat tangannya, dan pedang abadi Hunyuan berdengung di tangannya. Dengan keras. Pada saat ini, hukum waktu dan ruang Chen Ye tiba-tiba meletus. Bab 1680. Murid dari Fierce Demon Palace, matanya sedikit berubah, dan meskipun cahaya pedang yang tajam belum meninggalkan tubuhnya, dia sudah merasakan niat pedang yang menakutkan. Niat pedang menusuk kulitnya, dan darah langsung mengalir. Pedang Chen Ye memiliki perasaan bahwa dia tidak bisa menolak. Murid dari Fierce Demon Palace ini hanya merasa bahwa semuanya tidak nyata. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak peduli seberapa kuat Chen Ye, dia hanya satu tingkat di alam primordial. Bagaimana dia bisa mengancamnya? Pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, dan pedang Chen Ye telah bergegas ke arahnya dengan panik. Ledakan. Di dalam istana di lantai 6, ada ledakan, dan kemudian ada jeritan dari para murid istana Iblis Fierce. Benar-benar dikalahkan. Setelah itu, Chen Ye langsung mengambil artefaknya dan senjata ruang dan waktu sebelum menyerah. Istana Iblis Fierce kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pria kuat di tahap tengah Harmony Realm ini memiliki ekspresi kebencian di wajahnya. Jika dia tidak terluka parah, jika dia tidak memperhatikan kekuatan Chen Ye. Sayangnya, tidak ada jika di dunia ini. Istana Iblis ganas. Cepat atau lambat, aku akan mencabut Istana Iblis Fierce, tapi sayangnya kamu tidak bisa melihatnya lagi. Begitu Chen Ye mengucapkan kata-kata ini, niat pedangnya berkedip, dan tidak ada kehidupan untuk sementara waktu. Pada saat ini, ada gelombang fluktuasi di istana. Chen Ye tersenyum sedikit, dan sepertinya ada orang lain yang datang untuk memberikan hadiah. Chen Ye mengepalkan pedang abadi primordial di tangannya, tidak mampu menahan kegembiraan batinnya. Bersenandung. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di depan Chen Ye. Chen Ye melirik lelaki tua itu, dan sedikit terkejut. Karena kekuatan pihak lain telah mencapai tingkat penciptaan. Kekal. Cedera pada lelaki tua itu lebih serius daripada yang lain, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin serius cederanya. Lagi pula, semakin tinggi basis kultivasi, semakin sulit untuk melompati pertempuran, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Bagaimana dengan alam penciptaan, masih ada kebutuhan untuk menekannya. Chen Ye mencibir di sudut mulutnya, dia sudah melihat bahwa Immortal Venerable of Fortune Realm tidak memiliki banyak kultivasi yang tersisa. Tahun-tahun berlalu. Chen Ye mengulurkan jari dengan tangan kirinya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak pada saat ini. Orang tua itu baru saja masuk, seluruh orang tidak bereaksi, dan napas yang mengerikan tiba-tiba mengalir ke arahnya. Ledakan. Pada saat ini, sebuah jari tiba-tiba jatuh, dan pada saat jatuh, Chen Ye mengepalkan pedang abadi primordial di tangannya, dan sosok hantu itu datang ke sisi lelaki tua itu. Orang tua itu menerima satu jari dari Chen Ye, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Dengan tergesa-gesa, dia melihat Chen Ye bergegas dan mengangkat tangannya. Ledakan. Chen Ye menikam lengan lelaki tua itu dengan pedang, tubuhnya mengambil telapak tangan lelaki tua itu, dan dia mundur 3 langkah. Meskipun lelaki tua itu terluka parah, tetapi bagaimana mengatakannya, kultivasinya juga telah mencapai ranah keberuntungan. Chen Ye, ini kamu binatang kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Chen Ye tidak pernah menyembunyikan identitasnya, dan lelaki tua itu bisa melihatnya pada pandangan pertama. Dalam sekejap, lelaki tua itu meledak dengan niat membunuh yang kuat. Kamu menghancurkan sekteku, aku belum menembakmu, lebih baik sekarang, kamu sendiri yang membawanya ke pintu. Surga punya jalan, kamu tidak pergi, neraka tidak memiliki pintu, kamu harus masuk. Dada lelaki tua itu naik turun karena marah, dan bahkan alam Raja Dewa berani memindahkan alam abadi dari alam keberuntungan, dia benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Gambar Dharma Vermilion Bird, api membakar padang rumput. Pada saat ini, lelaki tua itu membuat gerakan aneh, dan Suzaku yang hidup tiba-tiba muncul di belakangnya. Suzaku milik api, dan pada saat ini, suhu tinggi yang mengerikan tiba-tiba meletus, seolah-olah mencairkan dunia. Menyanyi. Suzaku berteriak dari belakang lelaki tua itu, menyebabkan istana terus-menerus bergetar. Aku ingin teknik ini. Jejak niat membunuh melintas di mata Chen Ye, dan latihan semacam ini terlihat luar biasa pada pandangan pertama. Jika orang luar tahu apa yang Chen Ye pikirkan, saya khawatir seteguk darah akan dimuntahkan, tetapi sekarang ini adalah serangan dari alam penciptaan yang mulia, dan mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi mereka masih ingin mendapatkan latihan. Seni pedang es. Chen Ye bergumam di mulutnya, dan suhu udara di sebelahnya terus turun. Pada saat ini,
itu seperti dua lapisan es dan api, membuat suhu di sekitarnya menjadi dingin dan panas. Chen Ye selalu berhati-hati dan waspada dalam menghadapi alam ciptaan, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak dengan liar. Pada saat ini, tubuh Chen Ye bergerak, dan dengan bantuan kekuatan anti guncangan tanah, dia melompat ke udara, dan pedang tiba-tiba tertebas. Sebuah cahaya dingin menebas dalam sekejap. Pada saat ini, di belakang lelaki tua itu, Suzaku yang seperti aslinya terbang dalam sekejap mata, dan aura mengerikan itu sepertinya membakar seluruh istana. Saat Jiang Wang dan Suzaku bersentuhan, kerusakan mengerikan meletus, dan kekuatan ini membuat semua orang gemetar. Ledakan. Napas yang menakutkan meresap ke sekeliling, dan seluruh sosok Chen Ye terbang keluar. Pada saat ini, mata semua orang diterangi oleh cahaya terang, dan mereka tidak bisa membuka mata sama sekali. Pada saat terbang mundur, Chen Ye mengepalkan pedang abadi primordial di tangannya dan langsung menebas. Dan sekarang jelas ada banyak orang yang naik ke lantai 6. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka membuka mata mereka dan melihat Chen Ye terbang keluar, dan mereka langsung bersemangat. Chen Ye jatuh ke tanah, seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya, dan sosoknya berdiri dengan ringan. "Kenapa? Apakah kamu bersemangat?" Chen Ye menoleh dan melirik kerumunan yang bersemangat, dan menyeringai. "Kamu terluka parah sekarang, dan Immortal Venerable Creation Realm bisa menamparmu sampai mati dengan tamparan." "Hahaha, kamu binatang kecil, aku bilang kamu akan dihukum." Salah satu prajurit tertawa arogan, ingin pergi sekarang dan menyiksa Chen Ye. "Kamu mungkin juga melihat ke sana." Chen Ye tanpa ekspresi dan menunjuk ke orang tua itu. Pada saat ini, seniman bela diri memandang dengan sepasang mata, dan senyumnya tiba-tiba membeku. Ini. Karena pada saat ini, Immortal Venerable Realm of Creation jatuh ke tanah, ada bekas pedang di dadanya dan darah mengalir, dan dia menutup matanya dan mati sepenuhnya. Tentu saja itu adalah yang mulia abadi, tetapi batasan istana ini adalah untuk basis kultivasinya sendiri. Bagi mereka yang berada di alam keberuntungan untuk mencapai lantai 6, mereka pasti terluka parah bagaimana cara bertarung melawan Chen Ye di masa jayanya. Chen Ye mendatangi lelaki tua itu untuk menghitung rampasannya, dan para prajurit ruang dan waktu menemukan dua dari lelaki tua itu. Ada 10 artefak ilahi dari Daol, 50 artefak abadi Hunyuan, dan ada ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Chen Ye juga menemukan latihan yang digunakan oleh lelaki tua itu, yang disebut Shisen Jue, dan membuangnya dengan kasar. Pada saat ini, semua orang yang masih di pintu masuk hanya merasakan abu, dan bahkan alam penciptaan yang mulia ditindas oleh Chen Ye. Bagaimana mereka bisa membalas dendam? Di alam rahasia Santo Iblis, orang-orang terkuat hanya satu lapisan keberuntungan, dan sekarang mereka ditekan oleh Chen Ye, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Sekarang Chen Ye telah menerima banyak harta, dia memutuskan untuk meninggalkan lantai 6 terlebih dahulu, dan kemudian terus tinggal. Ketika ranah penciptaan muncul, akan sulit baginya untuk menolak. Bagaimanapun, bahkan jika alam penciptaan terluka parah, Chen Ye harus membayar harga jika dia ingin menghadapinya. Chen Ye duduk di sampingnya untuk pulih dari luka-lukanya, dan butuh waktu kurang dari setengah jam untuk sembuh. "Semuanya, tetap di sini perlahan, aku akan mengambil langkah dulu." Chen Ye tersenyum jahat dan berjalan ke pintu hidup dan mati. Orang-orang ini hampir menangis ketika mereka mendengar kata-kata Chen Ye, iblis itu akhirnya pergi. Jika Chen Ye tinggal lebih lama lagi, mereka tidak akan bisa pergi sampai mereka mengetahui tahun monyet. Chen Ye berdiri di depan gerbang hidup dan mati dan memutuskan untuk pergi ke gerbang kematian. Sebenarnya dia tidak terlalu memikirkannya, gerbang hidup dan mati hanyalah sebuah pilihan. Adapun krisis di balik pintu, Chen Ye hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Setelah mengambil keputusan, Chen Ye langsung masuk, dan sosoknya langsung menghilang pada saat ini. Caranya adalah dengan membunuh. Dia telah mengalami hidup dan mati berkali-kali, dan dia tidak takut hidup dan mati.